akan menjelaskan bab 2, yaitu tentang akuntansi penjualan konsinyasi. Konsinyasi adalah penyerahan barang dari pihak pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual, disertai dengan amanat untuk dijual dengan upah berupa komisi, tanpa disertai dengan pemindahan hak milik. Istilah-istilah yang bersangkutan dengan penjualan konsinyasi. Yang pertama, pengamanat. Konsignor, yaitu pihak yang memiliki barang yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijualkan. Yang kedua, komisioner atau konsigne, yaitu pihak yang menerima titipan barang dari pengamanat untuk dijualkan. Yang ketiga, konsinyasi keluar. Consignment out, yaitu rekening yang digunakan oleh pengamanat untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan barang yang dititipkan kepada komisioner. Yang keempat, konsinyasi masuk, yaitu rekening yang digunakan untuk komisioner untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan barang-barang milik pengamanat yang dititipkan kepadanya. Perbedaan prinsip antara transaksi penjualan dan transaksi konsinyasi adalah dalam hubungannya dengan perpindahan hak milik atas barang yang bersangkutan. Kemudian, pihak yang terlibat dalam konsinyasi adalah 1. Pihak pemilik barang yang disebut pengamanat, yaitu pihak yang menitipkan barang atau pemilik barang. Pengamanat akan tetap mencatat barang yang dititipkan sebagai persediaan selama barang yang dititipkan belum terjual, atau menunggu laporan dari komisioner. Yang kedua, pihak penerima barang yang disebut komisioner, yaitu pihak yang menerimakan titipan barang. Alasan bagi pengamanat untuk mengadakan perjanjian konsinyasi. Yang pertama, konsinyasi merupakan suatu cara untuk lebih memperluas pasar yang dapat dijamin oleh seorang produsen, pabrik, atau distributor. Yang kedua, resiko dapat dihindari oleh pengamanat, artinya barang konsinyasi tidak ikut disita apabila terjadi kebangkrutan pada diri komisioner. Ketiga, mungkin pengamanat ingin mendapatkan penjual khusus dalam perdagangan barangnya, terutama untuk ternak, pertanian, dan lain-lain. Yang keempat, harga eceran barang yang bersangkutan tetap dapat dikontrol dengan pengamanat, demikian pula terhadap jumlah barang yang siap dipasarkan dan stok barang. Alasan komisioner menerima perjanjian konsinyasi antara lain. Yang pertama, komisioner dilindungi dari kemungkinan resiko gagal untuk memasarkan barang-barang tersebut atau keharusan menjual dengan rugi. Kedua, resiko rusaknya barang dan adanya fluktuasi harga dapat dihindari. Kemudian ketiga, kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi dengan adanya barang konsinyasi yang diterima atau dititipkan oleh pengamanat. Kemudian, akuntansi penjualan konsinyasi pada komisioner terdiri dari laba penjualan komisioner dicatat terpisah dari laba penjualan regioner. Akuntansi penjualan konsinyasi pada komisioner terdiri dari laba penjualan konsinyasi dicatat terpisah dari laba penjualan reguler. Pada dasarnya, apabila komisioner mencatat transaksi barang titipan dengan menggunakan metode laba terpisah dari laba atas penjualan reguler, komisioner akan membuat satu akun untuk menampung seluruh transaksi para konsinyasi atau konsinyasi masuk. Kemudian yang kedua yaitu laba penjualan konsinyasi dicatat tidak terpisah dari laba penjualan reguler. Pada dasarnya, prosedur akuntansi untuk komisioner dengan menggunakan metode laba tidak terpisah. Perbedaan yang ada hanya pada akun yang digunakan untuk mengikuti aliran transaksi konsinyasi. Akuntansi penjualan konsinyasi oleh pengamanat. Pelakuan barang konsinyasi. Barang konsinyasi milik pengamanat yang dititipkan kepada komisioner mempunyai perilaku akuntansi, antara lain: A. Barang konsinyasi yang dikirim kepada komisioner tidak diikuti dengan pemindahan hak milik atas barang yang dikirim tersebut, sehingga barang konsinyasi tersebut harus tetap dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamanat. Yang B. Pengirim
barang konsinyasi dari pengamanat kepada komisioner bukan merupakan transaksi penjualan sehingga pada saat pengiriman tersebut tidak boleh diakui adanya pendapatan. Yang C. Semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi tetap menjadi tanggung jawab pengamanat sejak barang tersebut dikirim sampai berhasil dijualkan oleh komisioner kepada pihak ketiga. Sistem pencatatan terpisah. Menurut Halim, apabila pencatatan dilakukan secara terpisah, akun barang konsinyasi akan didebet untuk mencatat harga pokok barang yang dikirim dan semua beban pengirimannya akan dikredit untuk mencatat harga pokok barang yang akan dijual dan beban penjualannya. Sistem penjualan tidak terpisah. Hasil penjualan dan beban yang berhubungan dengan penjualan konsinyasi dicatat tidak terpisah dari pendapatan dan beban penjualan reguler. Masalah yang ditimbul dalam penjualan konsinyasi. Menetapkan uang muka barang konsinyasi. Pengamanat menetapkan uang muka yang harus dibayar oleh komisioner dan dicatat debit akun uang muka kepada pengamanat dan kredit akun kas. Akun uang muka kepada pengamanat dikredit pada saat diperhitungkan dengan jumlah yang harus disetorkan komisioner kepada pengamanat. Uang muka tersebut berfungsi sebagai jaminan juga sebagai tanda kesanggupan komisioner menjualkan barang milik pengamanat. Penyajian laporan laba atau rugi. Laba rugi penjualan konsinyasi disajikan di dalam laporan laba rugi bagi pengamanat. Caranya adalah dengan menggabungkan data hasil penjualan, harga pokok penjualan, dan biaya penjualan dengan data sama untuk transaksi penjualan reguler. Barang belum laku terjual. Dalam pembahasan sebelumnya, diasumsikan bahwa barang konsinyasi telah terjual semua. Dalam kenyataannya, kadang barang tersebut masih ada yang belum terjual sampai dengan pembuatan laporannya kepada pihak konsinyor. Apabila hal ini terjadi, pihak konsinyor harus melakukan penyesuaian terhadap semua beban yang telah dikeluarkan yang melekat pada barang tersebut. Dengan demikian, nilai persediaan akhir barang tersebut adalah sebesar harga pokoknya ditambah dengan beban-beban yang terjadi dan menjadi hak atau bagian persediaan barang akhir tahun. Sekianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal